Selamat bertemu kembali dalam pembahasan kita mengenai cara menyunting naskah karya ilmiah. Nah, kalau teman-teman bikin skripsi, kemudian atau bikin makalah, setelah bikin makalah, kemudian teman-teman memperbaiki makalah itu menjadi makalah yang baik. Nah, ini pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbaiki naskah yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa, sehingga waktu teman-teman mahasiswa presentasi proposal skripsi atau presentasi ujian skripsi, teman-teman punya keyakinan dan punya rasa percaya diri yang tinggi karena sudah menguasai cara menyunting naskah karya ilmiahnya. Oke. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa perlu penyuntingan. Lalu apa itu penyuntingan? Tujuan penyuntingan, hakikat penyuntingan, peranan penyuntingan, dan persyaratan menyunting naskah. Dan yang tidak kalah penting adalah cara menyunting naskah. Oke. Mengapa perlu menyunting? Yaitu editing yang dilakukan agar karya ilmiah yang diciptakan benar-benar siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi skripsinya teman-teman itu ketika lulus dan sudah diuji dan ditaruh di perpustakaan, itu artinya dibaca oleh masyarakat, dibaca oleh teman-teman, dibaca oleh pemerintah. Jadi itu alasannya. Sebab dalam editing ini proses penyiapan akhir disertai tindakan perbaikan berulang-ulang terhadap perancangan dan cara membetulkan, mengurangi maupun menambah. Menyunting naskah ini tidak mungkin satu kali aja, mesti berulang-ulang sampai menghasilkan yang baik. Pengeditan atau penyuntingan dalam tulisan merupakan penyiapan akhir sebuah tulisan disertai tindakan perbaikan berulang-ulang. Pengertian lain, latar belakang lain, menyunting merupakan proses pembenahan sebuah teks karangan sebelum menjadi teks karangan yang siap disajikan, dinilaikan atau diterbitkan. Menyunting naskah ini adalah pekerjaan intelektual dan teknis. Intelektual karena yang membutuhkan wawasan memadai untuk validasi fakta dalam sebuah naskah. Dibilang teknis karena yang membutuhkan kecermatan dalam pilihan kata, kalimat, dan tanda baca. Dengan intelektualitas dan kemampuan teknis, editor atau penulis yang memperbaiki tulisan sendiri menjadikan sebuah naskah menjadi lebih hebat dan layak untuk dipublikasikan. Penyuntingan efektif membutuhkan pikiran jenius, intelijensia, empati, fleksibilitas, kepercayaan diri, kemauan untuk bereksperimen, ketajaman, ketelitian, kesabaran guna membantu penulis dalam mencapai tujuannya. Kalau bicara tujuan penyuntingan, apa tujuannya penyuntingan? Yang pertama, menjadikan naskah karangan ilmiah sebagai karangan yang sempurna yang dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. Sekarang syaratnya kalau sudah lulus skripsi, tugas selanjutnya skripsi yang tebalnya 200 halaman itu diolah lagi menjadi sebuah karangan yang singkat untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah kampus. Tujuan yang kedua, memastikan isi karya disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyalahi etika. Etika itu banyak hal ya. Etika itu menyangkut juga unsur kejujuran, moral. Maksudnya apakah skripsi yang Anda teliti ini betul-betul karya sendiri atau tidak. Ketika ujian skripsi bisa kelihatan, bisa ketahuan bahwa
naskah Anda itu plagiat atau tidak. Karena itu sebelum sampai pada tahap ujian skripsi, ya kita harus betul-betul mengeceknya. Yang ketiga, untuk memastikan penyampaian ide dari penulis kepada pembaca disampaikan dalam bahasa yang gramatis. Gramatis artinya bahasa yang baku, jelas, indah, dan menarik. Untuk yang keempat, untuk memastikan karya yang akan diterbitkan dapat menggambarkan nilai dan identitas karya itu sendiri sehingga dapat menarik minat pembaca. Hakikat penyuntingan, hakikat itu inti. Menyunting naskah adalah sebuah proses memperbaiki atau penyempurnaan tulisan secara redaksional dan substansi. Substansi itu artinya secara materi, kontennya. Redaksional itu menyangkut keseluruhan penyajian dari aspek bahasa, kalimat, dan segala macam. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, editing, mengedit, menyunting adalah mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Mana ini sering diterjemahkan menjadi menyunting. Yang kedua, merencanakan, ya, yang pertama tadi mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit. Yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Sebuah skripsi itu bukan sampai pada selesai ujian, tidak, tapi harus dipublikasikan. Peranan penyuntingan. Apa sih artinya peranan? Fungsi. Ya. Peranan itu artinya apa? Peranan itu ya fungsi peranan. Kalau peranan itu berbicara masih secara umum. Fungsi itu sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya tangan saya, ya, dalam tubuh manusia ini perannya apa? Fungsinya tangan, kaki itu fungsinya berbeda-beda, tapi peranannya sifatnya umum. Jadi peranan penyuntingan itu agar potensi tingkat keterbacaan tulisan semakin tinggi. Yang kedua, penulis terhindar dari egoisme, fanatisme, dan menutup diri dari kebenaran. Mengedit sambil menemukan inspirasi, ya, kadang-kadang kita sambil edit menemukan inspirasi, ya kita bisa tambahkan atau kurangi dan bisa kita sempurnakan menjadi lebih bagus untuk kesempurnaan karya tulis. Lalu topik pembahasan berikut adalah apa sih syaratnya menyunting naskah kita. Jadi setelah kita selesai nulis dan jadi semua, kemudian tugas kita dalam memperbaiki menjadi lebih bagus. Apa syaratnya? Ya, pertama adalah kita menguasai ejaan. Karena itu kamus, ketika kita menulis karya ilmiah, kamus itu harus ada di samping kanan kita. Ya, kalau zaman kita dulu kamus harus cari buku, zaman sekarang ya tinggal buka Google aja sudah bisa ketemukan. Lalu persyaratan yang kedua, menguasai tata bahasa Indonesia. Artinya kejelasan antara subjek, predikat, dan objek itu dalam sebuah kalimat harus jelas. Ketelitian dan kesabaran, dan yang keempat, punya kemampuan nulis, kelubesan, penguasaan salah satu bidang keilmuan, pengetahuan yang luas. Jadi persyaratan menyunting naskah, yang pertama menguasai ejaan bahasa Indonesia, menguasai tata bahasa Indonesia, punya sifat ketelitian dan kesabaran, kemampuan menulis, yang keempat, yang kelima kelubesan, keenam penguasaan salah satu bidang keilmuan, ketujuh pengetahuan yang luas. Oke. Jadi ternyata syaratnya tidak hanya menguasai ejaan tata bahasa, tapi kita juga butuh kesabaran. Ya, kalau kita ini sudah usia tingkatnya masa mahasiswa itu sebetulnya tidak ada istilah yang sulit.
Yang penting ada kesabaran aja, pasti bisa. Kemampuan itu pasti bisa terjadi. Oke, selanjutnya kita berbicara bagaimana teknik menyunting. Ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan menyunting secara konten dulu, ya. Pembicaraan secara konsep, teori-teori dengan fakta-fakta itu harus kita cocokkan. Kemudian dalam mengutip konsep, ya, jangan lupa mencantumkan nama sumber aslinya. Demikian pun fakta-fakta yang kita sampaikan. Ya, kalau waktu teman-teman menulis mungkin buru-buru, ya, tapi ketika selesai ya coba perhatikan lagi fakta-fakta yang Anda cantumkan itu dari mana, teori-teori yang Anda kutip itu dari mana. Meskipun teman-teman sudah mengolah lagi menjadi sesuai dengan bahasa kemampuannya teman-teman, tapi sumber aslinya tetap ditulis. Kemudian penyuntingan yang kedua adalah dari sisi penyajian, aspek sistematika tulisannya. Ya, sistematika tulisan standar penulisan bab 1, bab 2, bab 3 itu apa saja sampai standar penulisan bab 5. Setiap jurusan punya standarnya masing-masing, ya, dan itu kita harus kuasai betul. Mengedit penyajian tidak hanya melihat sistematika, terutama adalah konsistensi antara bab 1 dan bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu harus ada benang merahnya. Dan terutama inti adalah pada bab 1 permasalahannya, atau dalam ide pokoknya permasalahannya. Nah, permasalahan yang Anda tulis itu apakah terjawab dalam pembahasan, itu kuncinya, ya. Harus ada konsistensi antara permasalahan dengan pembahasan. Nah, kalau itu sudah sesuai, coba lihat berulang-ulang apakah pertanyaan yang Anda buat itu sudah terjawab dalam laporan penelitian. Kalau itu sudah selesai, sudah cek berulang-ulang, baru pindah ke aspek lain. Lalu kalau ketika teman-teman nulis, ternyata dalam tulisan yang dibuat oleh teman-teman itu menemukan kesalahan teknis dalam penulisan permasalahan. Jadi tidak ada konsisten antara permasalahan dan pembahasan. Sekarang ketika Anda baca, Anda ketemukan kesalahan dalam penulisan permasalahan, kemudian pembahasannya sudah betul. Mana yang Anda perbaiki? Kalau pembahasan atau permasalahan? Ya, tergantung aja kemampuan, tergantung pada tujuan. Tapi kalau untuk kemudahan, kalau datanya sudah valid, ya mungkin teman-teman memperbaikinya dalam bidang permasalahannya, ya, kalimatnya, pertanyaannya disempurnakan sesuai dengan pembahasan. Kemudian yang ketiga, mengedit paragraf, mengoreksi keterpaduan dan keruntutan paragraf. Jangan sampai pembaca menemukan paragraf yang tidak menemukan benang merah atau kaitan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya. Jadi jelas, ya, kalau sudah menyampaikan paragraf konsep, pengertian, kemudian paragraf prosedur, paragraf contoh, ya, jelas. Kemudian merit kesalahan ejaan. Kalau materi-materi sebelumnya mungkin sudah saya sampaikan, kesalahan ejaan itu yang memang kita harus selalu menyiapkan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalau kita ada kesulitan, ragu-ragu terhadap sebuah ejaan, ya kita bisa buka buku pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan. Oke, dalam ejaan itu yang kita edit itu memperhatikan huruf kapitalnya. Ya, misalnya huruf kapital dipakai sebagai penanda awal kalimat. Misalnya adik pergi ke sekolah, ya, kata A-nya yang diberi huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung.
Contoh, ayah bertanya, koma pembuka, kapan ibu pulang? Baru tanda tanya, baru tanda penutup. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti dengan nama orang. Contoh, Mahaputra Alif, Sultan Hasanuddin, Haji Basri, Nabi Muhammad. Yang kelima, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Yusuf Kala, Perdana Menteri Nehru, Profesor Dandan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Prancis. Jadi kata suku bahasanya, kata bangsanya huruf kecil, tapi kata Indonesia, kata Sunda, Prancisnya huruf besar. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijrah, hari Kamis, bulan Ramadan, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kata tahun, hari yang kecil. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Selat Sunda, kata Semarang, Gunung Merapi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. Contoh, surat saudara telah saya baca. Kemudian penulisan huruf miring. Huruf yang dicetak miring disebut juga dengan istilah huruf kursif untuk tulisan tangan. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, atau surat kabar. Nah, maksudnya dalam pengeditan, ya, teman-teman bisa lihat huruf miring itu dipakai untuk apa aja, lalu huruf kapital itu kapannya. Kemudian penulisan kata juga seperti itu. Penulisan kata itu kata dasar, ya, buku itu sangat tebal. Kemudian penulisan kata turunan maksudnya ada kata dasar yang diberikan awalan dan akhiran. Misalnya, contoh, memfitnah, perbaikan, perbaikan. Dasarnya dari kata baik diberikan awalan persamaan. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contoh, anak tirinya, membanting tulang, tanda tangani. Itu kata dasar gabungan. Tanda tangani, ada tambah i, jadi sudah termasuk gabungan. Kemudian penulisan kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dan dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak, buku-buku, mata-mata. Penulisan gabungan kata. Gabungan kata yang asing disebut kata majemuk, termasuk istilah khususnya bagian-bagian umumnya ditulis terpisah. Contoh, mata keranjang, meja hijau, kereta api. Kemudian gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. Misalnya kata sapu tangan,
jadi tulis serangkai. Adidaya serangkai, pancakarya serangkai. Kemudian penyuntingan berikut adalah penyuntingan tanda baca. Jadi menyunting tanda baca ini tidak bisa diremehkan dan kadang-kadang memakan waktu. Tanda baca kadang-kadang waktu teman-teman ketik buru-buru, jadi tidak sampai dirapikan, ya terpaksa kita rapikan lagi tanda bacanya. Tanda baca ini disebut dengan istilah punktuasi. Punktuasi yaitu tanda yang dipakai dalam bagian kalimat tertulis yang dibuat berdasarkan unsur suprasegmental dalam hubungan dengan sintaksis. Unsur suprasegmental yaitu unsur bahasa yang kehadirannya bergantung kepada kehadiran unsur segmental. Unsur ini terdiri atas tekanan keras, tekanan tinggi, dan tekanan panjang. Tanda baca yang dibicarakan adalah tanda titik, koma, tanda petik, tanda hubung, tanda kurung. Nah, oke. Nanti kalau teman-teman mengedit, perhatikan itu. Kapan tanda titik dipakai, kapan tanda hubung dipakai. Kemudian selanjutnya, selain kita mengedit kata hubung, tanda pisah, selanjutnya kita mengedit pilihan katanya. Pilihan kata perlu diperhatikan. Jadi seorang penyunting yang baik seharusnya mampu memilih kata mana yang sesuai dengan kata yang diterapkan dalam karangan. Dia harus bisa melihat arti sinonim, tata perlambangan, akronim, dan singkatan. Oke. Dalam menyuntingan ini, intinya kita harus memahami betul ragam bahasa baku dan non baku. Kalau itu sudah ragam bahasa baku ini atau ragam bahasa ini kita bahasa betul, dalam penyuntingan lebih mudah. Bahkan kadang-kadang teman-teman ketika menulis langsung jadi baik, kesalahannya semakin berkurang kalau kita sudah menguasai betul soal kata-kata yang baku ini. Jadi peristilah-istilahnya. Yang lama biasanya mengedit kesalahan kalimat, karena dalam kesalahan kalimat bisa ada kata yang salah juga, tapi dalam satu kalimat yang terkait. Ya, kita perhatikan betul kalimat ini harus kalimat yang sungguh-sungguh efektif. Efektif artinya terhindar dari makna yang ambigu, pengangguran kata, kesalahan tata bahasa, ketidaklogisan makna, kerancuan, dan pengaruh bahasa lain. Oke. Sebelum saya akhiri, saya tampilkan, saya sampaikan beberapa temuan kesalahan yang dibuat oleh teman-teman. Misalnya penulisan kata, gabungan kata yang termasuk kata majemuk. Misalnya duta besar, tulisannya berpisah atau nyambung. Duta besar harus pisah. Tanggung jawab harus pisah. Tanda tangan harus pisah. Kemudian penulisan gabung kata yang sudah dianggap sebagai satu kata dan sudah senyawa. Misalnya kata dharma siswa, daripada, padahal. Ini termasuk jenis penulisan gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata dan sudah senyawa. Dharma siswa jangan ditulis terpisah, dharma, jadi harus bersambung aja. Dharma siswa, daripada, padahal, itu bersambung.
Kemudian ada penulisan gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata yang mengandung arti penuh ditulis serangkai. Misalnya tunarungu, jangan ditulis berpisah tapi sambung. Tunarungu, tuna grahita, catur bulan, itu bersambung semua. Kemudian gabungan kata yang terjadi akibat adanya imbuhan dituliskan serangkai dengan unsur gabungan yang paling dekat dengan imbuhan. Misalnya bertanggung jawab, tanda tangani. Yang benar adalah tanda lalu spasi tangani. Menyebar luas, jangan ditulis bersambung tapi bisa menyebar spasi luas. Gabungan kata yang terjadi akibat adanya imbuhan atau akhiran. Penganaktirian, jangan ditulis penganak lalu spasi tirian, jadi sambung aja. Penganaktirian, pencampur adukan, jangan ditulis berpisah, jadi sambung. Pencampur adukan, ditandatangani, jangan ditulis ditanda spasi tangani tapi ditandatangani jadi satu kata. Kemudian teman-teman lain dalam kesalahan penulisan skripsi, kesalahan pemilihan kata. Misalnya dalam kalimat seperti yang saya kutip dari skripsinya teman-teman, demikianlah agar Anda maklum dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yang betul adalah demikianlah agar Anda maklum dan atas perhatian Anda saya ucapkan terima kasih. Katanya tidak ada lagi. Begitu. Kemudian ada tulisan seperti ini, saudara-saudara, sebelum kita makan, marilah kami berdoa bersama-sama. Jadi yang betul adalah saudara-saudara, sebelum kita makan, mari kita berdoa bersama-sama. Kemudian ada kesalahan taksonomi atau siasat permukaan. Misalnya kehilangan makna. Misalnya kalimat seperti gini. Penghilangan ini adalah kesalahan yang bersifat penghilangan. Ini ditandai oleh ketidakhadiran suatu butir yang seharusnya ada dalam ucapan yang baik dan benar. Kalian beli makanan enak warung. Kalimat tersebut mengalami kerancuan makna karena penghilangan butir kata preposisi yang tidak seharusnya terjadi. Jadi seharusnya kalimat yang benar adalah kami membeli makanan di warung, bukan kami membeli makanan enak warung. Kami membeli makanan di warung. Kemudian kesalahan penambahan. Kesalahan penambahan ini kebalikan dari penghilangan. Kalau tadi itu kesalahan karena penghilangan, tidak ada kata depannya. Kalau penambahan ini lebih karena kesalahan penambahan ini ditandai oleh hadirnya suatu butir atau unsur yang seharusnya tidak muncul dalam ucapan yang baik dan benar. Misalnya para mahasiswa, banyak rumah-rumah, seharusnya nggak perlu ditulis para mahasiswa, seharusnya cukup ditulis para mahasiswa atau mahasiswa. Banyak rumah atau rumah-rumah. Kemudian kesalahan yang lain karena regulasi adalah kesalahan yang disebabkan tidak keteraturan kaidah bahasa atau ini juga kita ketemukan dalam tulisan teman-teman. Kemudian salah formasi,
Kesalahan formasi ini ditandai oleh pemakaian bentuk morfem atau struktur yang salah. Kalau dalam kesalahan penghilangan unsur itu tidak ada atau tidak tersedia sama sekali, maka dalam kesalahan formasi ini sang pelajar menyediakan serta memberikan suatu walaupun hal itu tidak benar sama sekali. Contoh kalimatnya, the dog eat it the second. Ciri kala lalu diutamakan oleh pelajar pada verba it, padahal itu tidak benar sama sekali. Seharusnya ate atau the dog ate the chicken. Salah susun, misordering. Salah susun ditandai oleh penempatan yang tidak benar bagi suatu morfem atau kelompok morfem dalam suatu ucapan atau ujaran. Salah formasi atau misinformasi. Kesalahan salah formasi ini ditandai oleh pemakaian bentuk morfem atau struktur yang salah. Kemudian kesalahan bidang leksikal. Misalnya, di sebelah kanan rumahku terdapat pohon buah-buahan dan di sebelah selatan rumahku ada pemancar telepon dalam kurung tower. Jadi kata telepon bukanlah kata baku dalam bahasa Indonesia, sedangkan kata tower merupakan bahasa asing. Nah, pemilihan kata yang tepat agar kalimat tersebut menjadi efektif adalah dengan menggantikan kata telepon menjadi telepon. Jadi V menjadi P, telepon. Untuk istilah asing, tower seharusnya tidak usah dipakai saja karena sudah diwakili oleh kata pemancar yang memiliki kesamaan arti. Kemudian yang kita edit juga ada kesalahan yang saya temukan juga adalah kesalahan penulisan gramatikal pada skripsi mahasiswa X. Misalnya kalimat yang tidak bersubjek. Di desaku dibagi menjadi 4 RW. Subjek pada kalimat ini menjadi kabur karena terdapat proposisi di depan kata yang bisa menjadi subjek. Perbaikan yang dilakukan agar kalimat tersebut menjadi kalimat efektif adalah dengan cara menghilangkan preposisi di depan subjek. Di depan subjek tadi di desaku dibagi menjadi 4 RW. Kemudian kalimat tidak berpredikat. Kalimat yang tidak memiliki predikat disebabkan oleh subjek yang hanya diikuti oleh keterangan tanpa adanya unsur kalimat yang lain. Rumahku di jalan Sungai Hijau, tidak ada predikat. Kalimat tersebut menjadi tidak predikat karena setelah unsur subjek langsung diikuti oleh keterangan tanpa adanya unsur predikat. Penambahan unsur P dengan kata berada pada kalimat di atas membuat kalimat tersebut menjadi efektif. Rumahku berada di jalan Sungai Hijau. Kalau dibandingkan awalnya, rumahku di jalan Sungai Hijau, jadi tidak ada predikatnya. Subjek langsung keterangan. Subjeknya rumahku, kemudian langsung keterangan di jalan Sungai Hijau. Jadi harus diberi predikat kata berada. Kemudian kalimat tidak bersubjek pada kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat. Rumahku terletak di Kradenan, Kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas. Titik sekitar 1 km dari Jalan Raya Sumpiu. Nah, kalimat ini susun kalimat yang dipenggal-penggal. Kalimat yang dipenggal itu masih mempunyai hubungan gantung dengan kalimat sebelumnya. Penggabungan kedua kalimat disertai penambahan
konjungsi membuat kalimat buntung menjadi menempati salah satu fungsi dalam kalimat. Kalimat ini termasuk kalimat dialogis juga. Suasana rumahku di depan adalah toko sembako. Kalimat ini tidak logis karena penggunaan kata suasana. Kalimat ini akan menjadi logis bila kata suasana diganti dengan kata bagian. Adanya partikel di juga membuat kalimat tersebut menjadi tidak logis. Jadi suasana rumahku di depan adalah bagian rumahku di depannya, bisa diganti kata suasana diganti dengan kata bagian. Kemudian penggunaan konjungsi berlebihan. Memang kalau kita mengedit tulisan kita sendiri, makalah kita sendiri, memang pekerjaan mengedit banyak. Antara lain penggunaan konjungsi ini. Walaupun rumahku sederhana dan kecil, tetapi aku dan semua keluargaku senang tinggal di sana karena rumahku adalah rumah yang bersih dan nyaman. Karena aku dan keluargaku selalu merawatnya. Pemisahan klausa dan penghilangan konjungsi walaupun dan karena akan membuat kalimat tersebut menjadi lebih efektif. Kemudian kalimat ambigu. Di rumahku terdapat warung tembok. Kalimat tersebut memunculkan arti ganda. Frasa warung tembok pada kalimat ini bisa memiliki arti warung yang menyediakan tembok sebagai barang yang dijual atau warung yang terbuat dari tembok. Untuk menghindari arti yang mendua, warung tembok seharusnya diganti dengan warung yang berdinding tembok. Di rumahku terdapat warung yang berdinding tembok, ya bisa seperti itu. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita mengenai cara-cara melakukan kegiatan editing. Jadi kegiatan editing itu yang kita lakukan dalam pengeditan itu yang pertama adalah mengedit kesalahan konten atau substansinya. Jadi memperhatikan penulisan konsep dan fakta-fakta. Yang kedua adalah mengedit penyajian dan sistematika tulisan antara bab 1 dan 2, 3, 4, 5 itu apakah sesuai dengan standar. Kemudian memperhatikan konsistensi antara penulisan permasalahan dengan pembahasannya. Nah, setelah itu baru kita melakukan editing, penulisan ejaan, kata, kalimat. Demikian pembahasan kita pada perjumpaan kali ini. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita masih bisa ketemu untuk membahas materi-materi yang lain.